Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kagama. Yang saya hormati, saya banggakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya Bakar. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kami di PP Kagama pada webinar hari ini. Tengah kesibukan Ibu yang sangat padat. Terima kasih juga kepada para narasumber. Di sini hadir Pak Rizal Tibur, Ibu Nur, dan juga Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Ini memang nama dekannya fenomenal, Bu Menteri. Karena sama dengan nama Presiden Republik Indonesia. Cuma bedanya kalau Pak Dekan tuh pakai A, Jaka Widada, gitu. Tapi bacanya Joko Widodo juga itu kayaknya. Dan terima kasih Pak Dekan sudah hadir juga bersama kami di webinar hari ini. Teman-teman dari pengurus pusat Kagama yang saya hormati, Wakil Ketua 2, Mas Anwar Sanusi yang bisa hadir pada pagi hari ini, dan seluruh Ketua dan Wasekjen PP Kagama, dan anggota Kagama yang juga berpartisipasi dalam webinar pagi hari ini. PP Kagama pada hari ini mempersembahkan webinar seri presidensi G20 yang kedua ya. Dari 4 webinar yang dirancang pada bulan Maret ini, webinar pertama sudah berlangsung mengangkat tema SDM unggul dan produktif. Ini memang sangat penting sekali karena kita sekarang ini berbicara tentang kesiapan untuk mengantisipasi bonus demografi dan juga pasar tenaga kerja global yang semakin kompetitif. Ini saya kira menjadi satu isu penting yang harus dibahas. Dan hari ini webinar yang kedua akan membahas soal perlindungan lingkungan dan iklim. Ini juga menjadi satu tema yang penting untuk kita bicarakan, bukan hanya untuk melihat masa hari ini, tetapi juga melihat masa depan. Dan yang ketiga, kita akan membahas juga berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata. Itu menjadi tema yang ketiga yang dibahas pada bulan Maret. Dan terakhir kita juga akan membahas soal literasi digital. Ini adalah 4 tema yang akan diangkat oleh PP Kagama untuk menyemarakkan presidensi Indonesia untuk G20. Ya, memang kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia sangat bergembira Indonesia menjadi tuan rumah dan menjadi juga sekaligus presidensi memegang keketuaan G20, suatu momen yang sangat penting karena kita di masa lalu ingin juga tidak hanya berperan bagi negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin seperti yang sudah kita lakukan waktu konferensi Asia Afrika, tetapi kita juga mencoba sesuatu yang baru. Kita berada di klub negara-negara kaya untuk berbuat yang lebih baik untuk tata kelola dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, tentu kita akan sangat mendukung apa yang menjadi pokok dari Presiden Jokowi terkait dengan presidensi G20. Seperti teman-teman sudah ketahui bahwa ada 3 fokus kepemimpinan Indonesia dalam G20. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun arsitektur kesehatan global yang lebih adil, gitu. Bagaimana membuat negara-negara berkembang dan negara-negara miskin juga mendapatkan akses yang lebih baik di dalam pelayanan kesehatan. Dan saya kira ini menjadi konsentrasi bukan hanya bagi kita, tetapi bagi seluruh warga dunia yang menginginkan kita di masa-masa yang akan datang akan bisa lebih siap menghadapi berbagai hantaman, berbagai bentuk pandemi dan berbagai tantangan kesehatan global yang muncul di masa-masa yang akan datang. Yang kedua juga kita sangat mendukung ketika Presiden Jokowi menekankan pada apa yang kita sebut sebagai ekonomi hijau,
atau apa yang kita sebut sebagai bagaimana membuat keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dunia dengan aspek lingkungan hidup. Saya kira kita harus mulai memikirkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia ini juga pada sisi lain tidak memberikan dampak pada masa depan kita di kemudian hari, terutama kita berbicara soal climate change ini. Dan tentu ini harus ada upaya untuk menjembatani antara apa yang kita ingin mencapai kesejahteraan kemakmuran dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dan itu saya kira kita perlu bahas pada hari ini. Dan banyak aspek yang terkait dengan ini. Tentu Bu Menteri sangat banyak memberikan perhatian terhadap isu ini, terutama dampak dari climate change yang terkait dengan perubahan cuaca ekstrim dan kemudian juga munculnya krisis air. Dan ini tentu saja dampaknya bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor pangan. Dan bagaimana kita mengantisipasi climate change ini terkait dengan kesiapan kita di dalam sektor pangan ini. Yang kedua, kita juga berhadapan dengan persoalan limbah yang sekarang ini terjadi, apakah itu sampah atau P3, dan itu menjadi perhatian dari Bu Menteri selama ini, dan banyak hal yang kita sudah lakukan di dalam penanganan limbah, dan ini menjadi sesuatu yang bisa saja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi menjadi gerakan kita bersama. Yang terakhir juga saya terkait dengan transisi energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan, ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menekan emisi karbon, dan itu menjadi bagian dari satu langkah besar yang harus dilakukan kita ke depan, bukan hanya oleh Indonesia, tetapi oleh seluruh warga dunia. Dan oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia di dalam G20 seharusnya bisa membangun solidaritas dan juga komitmen bersama, kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Bapak Ibu sekalian, selain soal lingkungan, tentu fokus perhatian yang ketiga dari Presiden Jokowi adalah berkaitan dengan isu transformasi digital. Tiga isu ini saling berhubungan karena persoalan lingkungan juga berdampak pada kesehatan, dan juga bagaimana kita bisa mendorong transformasi digital juga bisa menyelesaikan juga persoalan, membantu menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan yang ada. Banyak hal yang kita lakukan dalam inovasi yang bisa diberikan kepada persoalan lingkungan, dan kita harapkan bisa menyelesaikan persoalan dunia dan juga persoalan yang kita hadapi di Indonesia saat ini. Atas nama PPK Agama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri yang berkenan hadir pada hari ini untuk memberikan keynote speech. Terima kasih pada narasumber yang juga sangat kompeten untuk membicarakan isu ini secara lebih mendalam, dan kita akan sambut bersama-sama apa yang disampaikan oleh Bu Menteri dan juga para narasumber, sehingga kita bisa diskusikan secara mendalam apa yang menjadi poin-poin pentingnya, dan kita bisa rekomendasikan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan dan antisipasi ke depan. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa persoalan lingkungan ini tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah saja. Kita harus membangun gerakan bersama, gerakan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelesaikan persoalan lingkungan. Di ranah kebijakan tentu itu menjadi ranahnya pemerintah, tetapi kita juga masuk pada gerakan kesadaran masyarakat yang memerlukan literasi, edukasi, dan aksi bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Terima kasih sekali lagi, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam.